ketika cinta sudah mulai memudar. Ini akan menjadi satu topik penting ya, ketika seseorang sudah tidak lagi mencintai seseorang, biasanya perbedaan. Selamat menyaksikan dan dukung terus channel Kang Kumis, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis kembali lagi bersama sahabat semua, tentunya masih di channel Kang Kumis, channel yang selalu membahas seputar kehidupan rumah tangga, dari masalah percintaan hingga masalah perselingkuhan. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai apa saja sih yang bisa ditengarai itu adalah merupakan tingkah laku istri selingkuh atau perilaku istri selingkuh. Nah, ini kita akan bahas ya di sini. Namun tentunya kita harus mampu memahami secara luas apakah yang melatar belakanginya. Ini yang perlu kita ketahui ya. Jadi di sini kita harus paham betul apa yang membuatnya seseorang pada akhirnya menjadi selingkuh ya. Namun sebelum lanjut ke topik, nggak ada salahnya silahkan sahabat semua subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan info dan juga kabar terbaru tentunya di channel Kang Kumis. Hal yang pertama yang bisa membuat pada akhirnya seseorang ini memiliki perilaku selingkuh ini adalah pertama ya, memiliki riwayat selingkuh. Nah ini. Nah, ketika seseorang sudah pernah berselingkuh, maka biasanya ini seseorang ketika melakukan hal yang sama ya. Ketika melakukan hal yang sama, ia seakan tanpa beban untuk mengulanginya kembali. Inilah masalah yang terberat ketika bicara tentang perselingkuhan tentunya. Ini diakui atau tidak, ini memang terjadi seperti itu. Ya. Lalu kemudian hal apa lagi yang ditunjukkan oleh seseorang yang memiliki perilaku suka selingkuh? Ya, biasanya ia adalah mendominasi hubungan. Ya, mendominasi hubungan ini memang dia semata-mata hanya ingin mendapatkan perhatian dari orang-orang yang ada di sekitarnya atau di sekelilingnya. Ini adalah langkah kedua yang biasa dilakukan oleh seseorang yang kebetulan memiliki perilaku suka selingkuh ini. Lalu kemudian yang ketiga, ini biasanya adalah ciri atau tanda yang paling mudah dipahami, yaitu dia memiliki kesenangan baru atau hobi-hobi baru. Nah, hobi baru ini biasanya adalah hobi yang memang bertentangan dengan kebiasaan. Artinya seseorang ketika berselingkuh ini akan terbawa arus oleh selingkuhannya, ya, terbawa arus selingkuhannya. Ketika sang selingkuhan ini menyukai sesuatu yang dia sebenarnya ini tidak begitu suka, namun karena namanya terbawa arus, pada akhirnya ia akan terpengaruh dengan orang tersebut. Ini memiliki peran yang sangat penting ya. Ketika seseorang sedang mencintai seseorang, biasanya adalah mencari kesamaan ya. Masalah perbedaan jarang sekali dibahas ya. Perbedaan ini akan terlihat ketika cinta sudah mulai memudar. Ini akan menjadi satu topik penting ya, ketika seseorang sudah tidak lagi mencintai seseorang, biasanya perbedaanlah yang dibahas ini. Lalu kemudian yang keempat, yang pada akhirnya membuat seseorang memiliki perilaku selingkuh, yaitu dengan dasar kesepian. Nah, kesepian ini bisa menjadi satu alasan, bisa juga memang dia benar-benar sepi ya. Ini. Namun kesepian ini sebetulnya bisa kok kita minta ditemani ya, ditemani ngobrol oleh pasangan kita ketika pasangan kita ini kebetulan sedang jauh di luar sana. Ini adalah salah satu solusi paling aman ketika memang kita tidak memiliki keinginan-keinginan lain. Kita bisa terus berkomunikasi dengan pasangan kita. Ini adalah salah satu cara untuk mengusir agar tidak terjadi kesepian yang terus-menerus. Lalu yang kelima, apapun alasannya ketika seseorang sudah tidak lagi menyukai pasangannya, biasanya apapun yang disampaikan ini tidak akan membuatnya ia senang, ya, tidak akan membuatnya ia bahagia. Bahkan sesuatu yang baik yang kita sampaikan saja bisa diterimanya itu dengan tidak baik. Bisa jadi hal yang tadinya bertujuan baik justru memicu pertengkaran, ya. Di dalam pembicaraan itu. Ini adalah hal yang biasa. Jadi kebaikan kita itu akan diabaikan oleh seseorang yang memang sudah tidak lagi mencintai kita sepenuhnya.
ya. Karena ketika pasangan selingkuh, rata-rata juga masih memiliki rasa cinta terhadap pasangannya, namun persentasenya sedang menurun, ya. Ini. Lalu kemudian yang keenam adalah cuek, ya. Cuek ini tidak lagi memberikan sebuah perhatian yang berarti buat pasangannya. Jadi sesuatu yang penting menurut pasangannya saja diabaikan, ya. Karena seseorang ini ketika sudah terpengaruh, ya, secara psikologis sebetulnya ini juga ada dorongan dari selingkuhan, juga ada kemauan dari dirinya sendiri, ya. Jadi inilah di sini terjadinya hal-hal yang memang pada akhirnya tidak lagi taat terhadap suami ini atau cuek, ya. Lalu yang ketujuh, hal ini adalah hal yang biasa, ya, yaitu agak sedikit sulit dihubungi, tidak seperti biasanya, ya. Namun ketika ditanya kenapa sulit dihubungi, ini jawabannya macam-macam. Tiap harinya ada saja alasan, ya, untuk menyatakan bahwa ketidaksempatan itu memang selalu ada alasan, maksudnya, ya. Pandai membuat alibi-alibi baru di setiap harinya. Ini adalah bagian daripada seseorang yang memiliki kebetulan, ya, memiliki perilaku suka selingkuh. Yang kedelapan ini adalah agak berbeda namun ada. Jadi tidak semua, ya. Yaitu kadang berperilaku romantis terhadap pasangan semata-mata untuk menutupi perselingkuhannya ini, ya. Nah, namun ini bukan berarti tidak bisa dipahami oleh pasangan, ya. Tentunya ketika keromantisan yang diberikan oleh pasangan kita ini secara tiba-tiba, ya. Ini tentunya sebagai suami yang cerdas akan selalu bertanya-tanya, ada apa ini, ya. Namun ketika dia dimintai penjelasan, dia bisa menjelaskan dengan jelas, tanpa bingung, tanpa khawatir. Ini memang betul-betul romantis. Namun ketika romantis yang dibuat-buat, ini tentunya bisa dilihat, ya, ada kalanya celah-celah yang bisa dilihat untuk membedakannya, ya. Ini biasanya dalam situasi tertentu ia melakukan sebuah keromantisan. Yang kesembilan, ini karena dia merasa, ya, merasakan belum tentu itu betul-betul terjadi, karena perasaan dia saja, ya, merasa diperlakukan tidak adil. Nah, ini tidak adil mungkin dalam hal keuangan, dalam hal kasih sayang, ya, mungkin dianggap si suami ini terlalu mementingkan saudara-saudaranya atau sebaliknya. Ini kan hanya perasaan saja, ya. Ketika memang si suami sudah memberikan yang terbaik, sudah memberikan yang seadil-adilnya, itu muncul karena adanya perasaan mulai tidak suka. Jadi dicarilah permasalahan-permasalahan yang biar terlihat bahwa si suami ini tidak adil. Mungkin seperti itu, ya. Nah, sahabat, itulah 9 hal ciri atau perilaku wanita yang suka selingkuh, ya. Ciri atau tingkah laku wanita yang suka selingkuh. Nah, mudah-mudahan bermanfaat, dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.